Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini kelas 6 ya, yang selama tidak pernah masuk pas hari Senin, kebetulan libur terus, maka materi mau tidak mau harus berjalan terus ya. Nanti kalau tidak berjalan maka akan ketinggalan beberapa indikator atau beberapa bahasan ya. Untuk itu kelas 6 mohon perhatiannya untuk mempelajari video lewat YouTube bagus ya. Mudah-mudahan kalian baca, tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia ya. Wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sholawat dan salam tercurah, terlimpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa hal-hal seperti ini kamu sering baca ya, memudahkan untuk kita nanti mendapatkan syafaat ridho Subhanahu wa taala. Kelas 6 sisa 2 pertemuan tidak bisa masuk karena kebetulan libur, maka hari ini akan dibahas mengenai pokok pikiran ya, nantukeun pokok pikiran, menentukan pokok pikiran dalam artian pokok pertama ya. Nah, dalam bahasa Indonesia adalah kalimat utama atau gagasan utama ya, atau menentukan ide bacaan ya, sama artinya ya. Kemudian kalimat utama atau pokok pikiran atau ide biasanya disimpan di awal kalimat, biasanya untuk SD lah ya, di awal kalimat. Nanti kalau kamu sudah SMA itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah ya, kalimat utama itu. Tapi untuk SD biasanya di awal saja ya. Kemudian yang menjadi patokannya adalah kalimat utama ini terdiri dari beberapa kata ya, bisa 5, bisa 6 ya, bisa 7. Nah, ini adalah kalimat utama ya, atau pokok pikiran. Kemudian kalau kita akan menentukan sebuah kalimat utama ya, tentukan tema dulu ya. Tema itu judul kecil kira-kira apa gitu ya. Nanti ambil di situ 1 atau 2 kata ya. Judul kecil atau tema itu hanya 2 atau 3 ya. Tema kecil itu harus 2 kata atau 3 kata atau 4 kata ya. Tapi kebanyakannya sih 2 kata atau 3 kata ya. Tapi kalau kalimat utama ini biasanya 1 kalimat ya, 1 kalimat intinya ya. Kalimat utama ini bisa dipaparkan, pokok pikiran ini bisa dipaparkan, ide ini bisa dipaparkan atau bisa dijelaskan ya, diturunin gitu loh ya, dijelaskan. Misalnya begini contoh, upacara pada hari Senin tuh, upacara pada hari Senin. Misalnya 1 kalimat tuh, upacara pada hari Senin ya. Nah, judulnya apa? Upacara misalnya gitu kan, ke bawah tuh ya. Nah, tapi terlebih dahulu ya, ada kalanya kelas 6 atau siswa ini belum paham mana itu kata, mana itu huruf, mana itu kalimat, mana itu paragraf ya. Harus paham tuh huruf, kata, kalimat, paragraf. Nah, ini harus paham. Kata mah ini, huruf mah ini, kalimat mah ini, paragraf mah ini. Nah, jadi bisa
bisa ditentukan nanti. Misalnya contoh begini, rangkaian kata adalah misalnya nih, atau apa yang maksud dengan kata dasar? Kata dasar adalah rangkaian kata, atau misalnya apa yang maksud dengan kalimat? Kalimat adalah rangkaian kata, nah, yang membentuk dan seterusnya. Ya, jadi harus paham itu dulu, yang kecil-kecil dulu. Ya, yang dianggap sepele-sepele dulu. Ya, ada kalanya. Siswa atau peserta didik ini nggak tahu mana itu huruf, mana itu kata, mana itu kalimat, mana itu paragraf. Ya, kalau sudah paham itu nanti menjelaskan sebuah definisi tentang kalimat itu apa, paragraf itu apa, nanti paham sendiri. Ya, karena apa? Karena sudah tahu rangkaiannya. Ya, itu yang harus kamu ketahui mengenai pokok pikiran utama. Ya, intinya kalimat utama itu disimpan di awal kalimat. Ya, biasanya ada 5 kalimat, kemudian bisa dipaparkan atau bisa dijelaskan. Ya, setiap pokok pikiran ini bisa dijelaskan. Ya, kemudian yang perlu kamu ketahui lagi, dalam satu paragraf itu hanya satu pokok pikiran. Ulangi lagi, dalam satu paragraf itu hanya satu pokok pikiran utamanya. Ya, tidak 2, tidak 3, tidak 4, hanya satu. Ya, hanya satu. Itu sudah sudah ketentuan. Nah, dari sisanya tadi, kalau seandainya satu paragraf ini ada 10 baris, kalimat utamanya 1 baris, maka 9 ini disebut dengan kalimat penunjang. Ya, kalimat pendukung. Ya, mendukung satu paragraf tersebut. Ngertiin tuh. Ya. Kemudian untuk untuk pokok pikiran utama, ya, setiap paragraf ini, ya, bisa dijadikan dasar untuk menentukan pokok pikiran karangan, ya, karangan atau imajinasi. Boleh dijadikan dasar untuk menyusun, ya, ketentuan isi karangan, ya, seluruhnya atau satu cerita tadi, ya. Jadi benar-benar harus terpilih kalimatnya, ya. Mungkin itu dulu untuk materi pokok pikiran. Pak Agus akan buat lagi satu karena 2 kali pertemuan tidak masuk, kebetulan karena libur, ya. Maka akan dibuatkan lagi satu video lagi, ya, untuk mengejar ketinggalan. Ya, dulu kita tutup dulu, ya.